Tadi yang Baik. bertanya Pak Offside. ada ya. Ada ya. Lalu Adam Zikrullah. Hadir, Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir ya, hadir ya. Baik Olina hadir ya. Oke. Rizky Dwi Puspita. Rizky Dwi Puspita hadir ya. Oke. Urwatul Usko. Hadir Pak. Hadir. Abdul Ivan Irawan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Rahmat Hidayat hadir tadi ya. Hadir Pak, hadir. Oke. Dwi Nur Atika. Dwi Nur Atika. Dwi Nur Atika. Ada ya. Ulia Hilalatul Hasbi hadir tadi ya. Nurul Mu'anah. Hadir, Pak. Hadir. Hartina hadir ya. Andi Wahyudi. Yang ngeliat Pak. Aktifin suaranya Andi. Ada sinyal Pak. Oke, ada ya. Oke. Hadir Pak, hadir. Oke. Muhammad Hirul Ramdhani. Dia ini tadi Pak nggak ada kuota, dia bilang di grup. Oke. Dia hadir. Marianti ada ya. Baik Yunianingsih. Hadir. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Dharma Lasara. Hadir. Muhammad Loksa. Hadir Pak, hadir. Hadir. Niatun Hasanah. Hadir, Pak. Hadir. Rinda Suswanti. Rinda hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Lalu Muhammad Saukat. Tadi hadir dia tadi Pak. Hadir. Ya, hadir tadi, Pak. Oke. Keluar masuk dia. Baik, Hujan di sini, Pak. ya baik. Untuk yang kelas A yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, yang pertama Aditya Chandra Sulaiman, kemudian Wahidin, Nurmita Sari, Irawat. Sari, Pak. Hadir dia Nurmita, Pak. Ya. Nurmita Sari hadir ya. Hadir Oke. Nurmita hadir. Yang tidak hadir Irawati, Marlina Apriana, Dwi Yuliana, Dwi Nur Atika. Bisa juga hadir. Dia keluar masuk, Pak. Siapa? Atika, dia keluar masuk tadi. Ketika dia Pak, dia keluar masuk. Ada ya. Dwi Nur Atika ada ya. Oke. Oke. Yang tidak Ada. masuk Muhammad Hirul Ramdhani. Sudah itu saja Nggak ya. ada kuotanya. Izin Oke. katanya tadi di grup. Oke, baik. Sekarang yang kelas B ya. Sebentar. Andi cek grup Andi. Sebentar, Bapak buka untuk yang absensi kelas B. Pak Dwi Yuliana, Pak, kelas A. Dwi Yuliana, kelas A. Kelas A hadir, Pak. Oh ya, oke. Sebentar.
Dwi Yuliana kelas A hadir ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sip. Baik, sekarang yang kelas B. Nur Salimah hadir. Nur Salimah. Nur Salimah. Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Tidak ada ya. Nurlaili Anjani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Muhammad Aji Zamzam. Muhammad Aji. Zamzamnya dia nggak bisa masuk, Pak. Error. Error. Argian Hasari. Nggak ada kuota katanya, Pak. Nggak ada kuota. Diani Lestari. Diani Lestari. Nggak ada. Sinta Arsi. Dia Yanti. tadi masuk, Pak. Hadir, Pak. Sinta Arsi hadir ya. Iya, Pak. Dita Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Prawira Bentara. Nggak ada Prawira. Oke, hadir ya. Lalu Abdul Ghafar. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hamdun Ahmad. Hadir. Hadir. Kandi Famunitya. Kandi Famunitya. Kandi. Nggak ada ya. Rosiana. Hadir, Pak. Hadir. Maulidia Rizka Putri. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Indah Aulia Anjani. Indah. Izin, Pak. Indah hadir. Dia izin, Pak. Izin. Novia Ardani. Hadir, Pak. Ya, hadir. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari. Hadir, Kita. Bapak. Hadir. Hadir, Neneng Kadarsi. Bapak. Hadir, Pak. Neneng Kadarsi. Hadir, Pak. Hadir ya. Dengar suara hujan. Sorry ya, suara hujan ya. Rofi Malik Maulana. Kita hadir, Pak. Robi hadir ya. Ada warna merah apa kan warna tuh nih? Sofianda Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Ada nih listeron. Hati bisa, saya nggak mau. Erniwati. Erniwati. Zoom-nya error, Pak. Termasuk tadi. Dia keluar masuk. Oke. Pak. Arti Putri Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Roswina Atswari. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky nggak ada ya. Sofiana Fauzi hadir, Pak. Ya, Nurul Istiqomah. Nurul Istiqomah. Hadir. Nurul Istiqomah nggak ada ya. Hadir, iya, hadir ya, Pak. Oke, mana? Hadir. Oh, hadir, oke.
rumah Bapak sudah mulai hujan nih suaranya. Oke, yang tidak hadir kelas B adalah 5. Muhammad Aji Zamza. Ini tentang anak-anak nih. Teleka. Kemudian Argian Hasari. Diani Lestari. Yani Lestari hadir, Pak. Diani Lestari hadir. Yang tidak hadir, Kandi Pamunitia, Indah Aulia Anjani, Erniwati, Rizky Ramadan. Erniwati hadir ya, itu baru masuk. Oke. Ada yang belum disebut namanya, nanti begitu masuk langsung saja sebutkan namanya ya. Oke, baik. Langsung Bapak lanjutkan. Wahidin hadir, Pak. Siapa? Wahidin. Wahidin. Kelas A. Muhammad Hairul Ramdhani hadir Pak, kelas A. Oh, Muhammad Hairul Ramdhani, sebentar. Biar 500.002. Muhammad Hairul Ramdhani hadir ya. Oke. Pak hadir Pak. Wahidin kelas A, Pak. Wahidin. Wahidin kelas A hadir ya. Oke, sip. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang baru masuk, silahkan. Oke, sudah ya. Oke, baik. Langsung Bapak lanjutkan materinya. Jadi tadi beberapa struktur organisasi, diantaranya ada lini, kemudian staff, dan sekarang kita masuk kepada fungsional ya. Nah, sesuai dengan namanya, fungsional ini berarti berdasarkan fungsi ya. Adanya delegasi wewenang. Jadi atasan biasanya nanti mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan yang memang bertugas pada fungsinya tersebut ya, spesifik pada fungsi-fungsi tertentu ya. Di sini jelas adanya spesialisasi pekerjaan, jadi orang-orang yang keahliannya di bidang keuangan pasti akan ditempatkan di bagian keuangan, begitu juga dengan yang lainnya. Ada beberapa kelebihan dari sistem fungsional seperti ini, yaitu adanya spesialisasi tadi, kemudian karyawan menjadi lebih terampil karena dia bekerja sesuai dengan keahliannya, dan juga efisien ya, karena dia memang ahli di bidangnya, sehingga pekerjaannya akan jauh lebih cepat selesai ya. Tetapi kemudian ada sisi negatifnya, yaitu jadi monoton karena pekerjaannya itu-itu saja ya. Kemudian koordinasinya juga jadi sulit, dan adanya pengelompokan karyawan ya, karena karyawan-karyawan tertentu hanya mengerjakan bidang tertentu, karyawan lain hanya mengerjakan bidang pekerjaan tertentu juga, sehingga terjadi kelompokan karyawan yang kurang sehat di sana. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya. Jadi kalau yang fungsional ini berdasarkan fungsi-fungsi tertentu, berdasarkan kalau keuangan ya keuangan saja, kalau pemasaran saja, kalau produksi saja. Tetapi juga dia bisa memberikan masukan dan segala macamnya kepada proyek-proyek yang lain gitu ya, kepada bagian-bagian yang lain. Baik, kita masuk kepada pertimbangan bentuk organisasi. Jadi terhadap berbagai bentuk organisasi tersebut, apa sih yang dipertimbangkan? Gitu. Yang pertama adalah tujuan perusahaannya. Kalau struktur organisasi lini, biasanya tujuannya tersebut selaras dengan pimpinannya, karena pimpinannya merupakan owner atau pemilik dari perusahaan tersebut. Kemudian terkait dengan jumlah tenaga kerja, ya, kalau lini dan staff biasanya memiliki jumlah karyawan yang banyak. Jadi kalau jumlah karyawannya sedikit, bisa pakai yang lini saja. Kemudian jumlah aktivitasnya, kalau aktivitasnya cukup banyak, maka cocok pakai yang fungsional, karena fungsional itu berdasarkan fungsi-fungsi tertentu per aktivitas-aktivitas yang ada ya. Kemudian fleksibilitas, yaitu kalau fleksibilitas ini lebih cocok pakai fungsional, karena di fungsional ini koordinasinya relatif lebih mudah ya, karena bisa antar divisi tadi. Kemudian kalau pertimbangannya efisiensi, ya
fungsional, ya. Struktur organisasi fungsional itu paling efisien karena masing-masing mengerjakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing tersebut, ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada simpulan, silahkan mungkin ada yang ingin dipertanyakan sebelum Bapak masuk kepada simpulan dan Saya, kita Pak. akhiri perkuliahan kita. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silahkan. Silahkan, bisa langsung bertanya. Oh, ujungnya besar sekali. Silahkan, bisa langsung bertanya. Saya, Pak. Ya, Nurfani, silahkan. Saya mau bertanya. Kan kata Bapak tadi ada sisi kelemahannya, yaitu monoton, kerjanya itu-itu aja gitu. Misalnya kita sebagai orang yang pemimpin dari organisasi itu, misalnya, bagaimana cara kita, walaupun tidak menghilangkan, tapi sedikit mengurangi rasa monoton dari anggota-anggota kita gitu, Pak. Bagaimana caranya? Oke, baik. Dari langsung Bapak jawab ya. Dari pengalaman Bapak dulu ketika bekerja, untuk mengurangi rasa monoton, bosan dalam bekerja itu biasanya ada namanya rotasi pekerjaan. Jadi rotasi pekerjaan itu ditukar pekerjaannya. Yang dulu Bapak katakan di bagian perpajakan, kemudian dirotasi ke bagian kasir, umpama kasir yang menerima uang dan segala macam. Nanti yang bagian kasir dirotasi atau dipindah ke bagian perpajakan. Jadi semacam di rolling lah seperti itu ya, antar masih dalam satu divisi yang sama, katakan divisi keuangan, tapi kan divisi keuangan ada banyak tuh, ada bagian pajak, ada bagian kasir, ada bagian bendahara dan segala macam. Nanti itu saling di rolling supaya nggak bosan. Kira-kira seperti itu sih cara yang biasa dipakai ya. Demikian. Ada tanggapan? Silakan. Ada yang ingin bertanya yang lain? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Baik. Bapak langsung masuk kepada simpulan. Ya, di simpulan ini pertama tadi manajemen organisasi. Manajemen itu sendiri adalah alat mencapai tujuan, kemudian organisasi adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut ya. Fungsi manajemen tadi ada planning, organizing, equating, dan controlling. Kemudian jenis dan bentuk organisasi berdasarkan jumlah pimpinan puncaknya, ada yang 1 orang, ada yang lebih dari 1 orang, atau biasa disebut tadi dewan pimpinan ya. Kemudian berdasarkan hubungan wewenang, ada lini, staf, dan fungsional. Kalau yang garis atau lini tadi karyawannya sedikit, kelebihannya adalah adanya kesatuan perintah, tapi kelemahannya adalah dia bersifat otoriter. Kemudian yang lini dan staf, biasanya jumlah karyawannya banyak, keuntungannya biasanya ada pembagian tugas, tapi sisi buruknya adalah individualis ya. Kemudian ada staf ahli sendiri dibagi menjadi penasehat, pelayanan, pengendali, dan fungsional. Ada staf pribadi, ada asisten, dan yang umum. Kemudian fungsional sendiri berdasarkan fungsi, kelebihannya adalah karyawan terampil karena mengerjakan sesuai dengan fungsinya, dan kekurangannya adalah pekerjaannya monoton ya. Pertimbangan bentuk organisasi yang pertama dari sisi tujuannya, kemudian jumlah karyawannya tadi, aktivitas yang dilakukan berapa banyak, fleksibilitas, dan terakhir efisiensi ya. Demikian, terima kasih. Usaha yang baru dirintis biasanya memiliki struktur tunggal. Jadi seluruh hal dilakukan oleh 1 orang saja ya. Dia yang jadi bosnya, dia yang jadi pegawainya, dia yang jadi pemasarannya, pokoknya semua dia ada 1 orang ya. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Pekan depan kayaknya kita UTS ya, sesuai dengan jadwal itu. Coba Bapak lihat sebentar ya. Kita UTS tanggal 3 April ya, sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak berikan, 3 April. Sekarang 26 Maret. Mungkin seminggu lagi kayaknya ya. Oke.
Iya, Pak. Silahkan bisa sembari dipersiapkan dari sekarang, materi-materinya bisa dipelajari kembali. Semua materinya ada di Google Classroom ya, kalian bisa buka. Di sana ada materinya, silahkan bisa dipelajari ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.